Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar nggih. Oh, tidak apa-apa, silakan. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebentar saja. Hanya beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait pemenuhan tugas kami sebagai guru penggerak. Mungkin Ibu pernah punya pengalaman atau mungkin banyak pengalaman antara pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah dilema etika. Dilema etika itu antara benar dan benar. Kemudian kalau rujukan moral itu antara benar dan salah. Mungkin Ibu pernah melakukan salah satu atau kesemuanya terkait itu. Pernah punya pengalaman seperti itu Ibu? Kedua pengalaman itu yang jelas ketika kita berada di pucuk pimpinan pasti akan dihadapi. Dan saya sendiri mengalaminya tidak hanya sekali dua kali, bahkan bisa berkali-kali. Pernah mungkin Ibu bisa menceritakan salah satu pengalaman yang merupakan dilema etika atau di situ mengandung rujukan moral mungkin. Kalau seperti dilema etika, misalkan ketika kita berpikir kepada salah satu siswa untuk menerima siswa yang akan masuk ke sini, ya siswa yang mungkin dari segi background sekolah karena perbedaan kebiasaan atau perbedaan budaya antara dua kota kabupaten yang akan pindah ke sini. Iya, nah itu terus terang terkadang menjadi dilema juga bagi saya. Mau tidak mau karena untuk menerima siswa itu ada memang aturan-aturan yang harus kita ikuti. Salah satunya yaitu mungkin dari peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah kota. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kita sendiri seperti tercatat di buku kurikulum atau dokumen 1. Kemudian yang ketiga lagi karena kebutuhan. Keempat melihat jumlah siswa. Jadi mungkin ketiga dengan keempat ini ada hubungannya. Ketika jumlah siswa kita belum memenuhi pagu, kita masih bisa untuk menerima siswa pindahan. Tetapi kalau ini sudah sesuai dengan pagu, kita bisa untuk menolak seperti itu. Nah, ketika jumlah siswa kita kurang dari pagu, mau tidak mau kita harus menerima. Tetapi yaitu tadi, ini sama-sama baik. Sama-sama baik ketika anak yang mau pindah itu belum tentu memberi sesuatu yang buruk kepada sekolah kita. Meskipun katakanlah background dari sekolah lama karena dia tidak naik kelas. Biasanya kan gitu bersyarat. Jadi bisa naik jika itu pindah kelas. Seperti itu kan terkadang pernah guru menghadapi seperti itu. Iya. Nah, itu yang terkadang menjadi dilema bagi saya untuk menerima dan tidaknya. Apalagi yang berasal dari luar kota kabupaten, terutama berhubungan dengan pembiasaan atau moral, karena satu anak ini nanti ketika bergabung dengan temannya yang lain otomatis harus mengikuti kebiasaan yang ada di kelas tersebut. Padahal tidak semua anak bisa beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti perkembangan yang ada di sekolah tersebut. Gitu. Jadi pertimbangannya itu ya. Jadi kalau misalnya dari luar kota yang mau masuk ke sini, itu pertimbangannya sekolah ini satu, di mana anak ini harus mengikuti segala bentuk kebiasaan di sini yang sesuai dengan sudah kurikulum yang berlaku. Kemudian di situ yang kedua terkait ini terkait kebutuhan sekolah ya. Betul. Jadi kalau misalnya sekolah itu memang benar-benar butuh, katakanlah di situ sekolah itu siswanya misalnya kurang gitu ya, dari pagu yang ditetapkan. Terus ada yang mau masuk, maka di situ itu menjadi alternatif dasar untuk pengambilan keputusan ya. Iya.
Terus untuk pengambilan keputusan itu apa tidak dirapatkan dulu, apa sudah disesuaikan dengan itunya, dengan kurikulumnya, kemudian itu? Iya, kalau seperti itu tadi sudah saya sampaikan sudah ada 4 tahapan ya. 4 tahapan. Yang jelas dari 4 tahapan ini kalau menurut saya pribadi selaku pimpinan kayaknya ini bisa deh layak untuk masuk ke sekolah ini di kelas ini. Tetapi saya tidak serta-merta untuk menerima. Pertama saya cek dulu dapodiknya kepada TU tenaga administrasi untuk ngecek dapodiknya, kemudian dia sudah masuk di dapodik atau tidak. Kemudian yang kedua saya menghubungi guru kelasnya. Jadi guru kelasnya juga saya pertemukan dengan wali murid yang bersangkutan untuk memberikan gambaran bahwasanya di kelas ini begini dan akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan seandainya nanti ini menjadi siswa sini harus mengikuti aturan kelas ini gitu. Tapi untuk sebelum dipertemukan itu, maka di situ dasarnya itu adalah yang pertama tadi itu adalah terkait kebutuhan dulu ya. Jadi kalau memang butuh baru di situ diadakan tahapan seperti itu. Aturan dulu. Ya. Berarti uji legalnya ya, iya, aturan dulu. Memenuhi aturan dulu. Betul. Boleh. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan itu? Efektifnya bagaimana Ibu? Seperti tadi yang diceritakan itu sudah melalui aturan dulu. Kalau aturannya sudah masuk, baru di situ dicek secara intern ya, melalui TU tadi itu ya. Gitu ya. Yang jelas kita harus mengikuti prosedur itu yang pertama. Karena ketika kita tidak mengikuti prosedur, itu efeknya dampaknya akan kembali kepada kita sendiri. Baik buruknya mengikuti atau tidak prosedur itu akan kembali kepada kita sendiri sebagai penentu kebijakan. Ini karena nanti penentu kebijakan terakhir itu kan mesti pucuk pimpinan, mesti kepala sekolah. Iya. Meskipun itu sudah dirapatkan dengan guru-guru atau dengan guru senior, tetap nanti kembali lagi kepada kebijakan kepala sekolah. Iya. Jadi semua keputusan nanti diambil berdasarkan peraturan dulu, kemudian di situ dirembukan sesuai dengan prosedur yang tadi Ibu sampaikan itu ya. Betul. Itu merupakan langkah efektif menurut Ibu. Iya. Terus apakah di situ ketika di situ terjadi pengambilan keputusan itu kemudian terjadi situasi seperti itu, apakah di situ untuk pengambilan keputusannya sudah terjadwal atau di situ secara spontan Ibu melakukan itu? Kalau secara spontan tidak mungkin karena kita itu tadi ada prosedur yang harus dilalui. Ada prosedur prosedur yang harus dilalui secara otomatis karena ada prosedur berarti kan butuh waktu. Tidak serta-merta langsung spontan kita menentukan kebijakan gitu. Oh, butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi catatan saya di sini untuk pengambilan keputusan tadi itu membutuhkan waktu Jadi tidak serta-merta langsung dilakukan seperti itu. Betul. Menurut Ibu keputusan itu merupakan dilema atau sesuatu yang dianggap hanya melalui prosedur saja? Sering kali dan banyak terjadi itu merupakan sebuah dilema. Merupakan sebuah dilema. Karena bagaimanapun juga kita manusia biasa ya, ketika dihadapkan sebuah aturan yang menurut saya kok terlalu mengikat, kemudian hati nurani kan juga bicara. Hati nurani juga bicara. Nah, ini yang kadang membuat kita menjadi hal ini sebuah dilematis gitu, menjadi dilematis. Kira-kira ketika di situ jenengan itu dihadapkan oleh keputusan yang dilematis seperti itu, ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mempersulit keputusan yang jenengan akan ambil itu? Kalau yang mempermudah, saya cari yang mempermudah. Ketika saya mengalami dilematis dengan suatu permasalahan yang saya hadapi, maka itu tadi saya biasanya minta pendapat kepada teman-teman. Jadi saya anggap ini adalah faktor yang mempermudah saya dan memberikan solusi
bagi saya untuk menentukan kebijakan selanjutnya, yaitu jadi suara dari baik guru senior maupun guru junior. Di sini sebenarnya tidak ada perbedaan antara guru senior hanya guru junior, tapi mungkin kalau guru kita katakan guru senior karena dari segi pengalaman, sehingga pengalaman yang banyak biasanya akan menentukan dalam pengambilan keputusan, kan begitu. Terus ada tidak dari keputusan yang diambil itu bisa dijadikan pembelajaran atau di situ merupakan pembelajaran untuk kedepannya dalam pengambilan keputusan seperti itu lagi? Bagi saya semua yang saya lakukan itu adalah pembelajaran. Karena setelah saya mengambil keputusan mesti saya evaluasi tepat tidak keputusan yang saya ambil, meskipun itu sudah berdasarkan dari misalkan melalui rapat guru, melalui dengan sharing dengan beberapa guru dan sebagainya. Itu mesti saya evaluasi untuk kedepannya. Mungkin ada trik-trik lain yang bisa saya lakukan untuk jika dihadapkan pada hal-hal yang meskipun tidak sama, paling tidak mirip dengan masalah tersebut gitu. Berarti di situ ada hal baik yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan itu. Mesti. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi saya sebagai calon guru penggerak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sukses Pak Said. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sini kami dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak, di mana tugas kami itu adalah melakukan wawancara sedikit banyak pertanyaan tentang bagaimana Bapak, mungkin di situ Bapak tentunya banyak pengalaman dalam mengambil keputusan. Keputusan itu mengandung kebenaran atau nilai-nilai kebajikan. Dua keputusan yang dianggap sulit oleh Bapak, apa itu keputusan benar melawan benar, dilema etika istilahnya, atau di situ kedua-duanya itu satunya benar kemudian satunya salah, atau itu merupakan rujukan moral. Mungkin Bapak punya pengalaman tentang itu di masa kepemimpinan Bapak. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya terserahkan olahraga hari ini karena barusan ada kegiatan di DLH bersama kader Adiyata. Untuk kasus etika D5, dilema etika, itu kami mungkin tidak pernah membaca teorinya bagaimana harus menyelesaikan.
Cuma mungkin kami punya pengalaman apa itu termasuk dilema etika, ya. Atau rujukan. Iya. Saya punya kasus begini dulu ketika di SD sebelum sini, ya. Ada siswa naik kelas 6 gitu, ya. Tahu-tahu mencuat kasus terlibat narkoba. Dalam hal ini adalah pil koplo. Dia itu ketahuan mengkonsumsi sambil membagi-bagi kepada temannya. Ya karena ada teman yang tidak terima, ada yang lapor gurunya, akhirnya ketahuan. Nah, untuk itu maka langsung kami bentuk tim, ya istilahnya, ya, yang itu terdiri dari guru kelasnya, kemudian dari guru mapelnya, terus dari teman-teman yang juga berkompeten dalam menangani anak. Nah, terus kasus itu kita tentukan ini apakah masuk di dilema etika atau tidak. Kok ternyata ya mau ngambil keputusan dikeluarkan, ini kok ya anaknya sudah kelas 6 dan akhir tahun, jelas-jelas ini mengganggu ke proses pembelajaran masa depan anak. Masa depan anak, lebih ke masa Iya. depan. Nah, kalau tidak dikeluarkan, ini akan berefek luas kepada teman-teman yang tadinya menjadi korban, sudah diberi, sudah ini. Kalau ini tidak diambil tindakan tegas, maka anak yang sisanya ini akan seenaknya sendiri melanjutkan kegiatan itu. Yang ini saja melakukan tidak apa-apa. Nah, Iya. anggapan seperti itu Pak. Iya, jadi pertama saya bingung. Ya. Akhirnya ya tetap saya ngambil keputusan anak itu saya keluarkan. Oh, tetap dikeluarkan Pak? Iya, setelah berembuk dengan teman-teman. Mengapa? Karena tinjauan saya itu dari dampak ke depannya. Kalau anak itu dikeluarkan, berarti itu hanya berdampak pribadi kepada anak itu. Dan anak itu dikeluarkan karena itu masih di awal semester, masih pindah sekolah ke tempat lain. Oh gitu Pak. Nah itu pun juga saya komunikasikan dengan orang tuanya. Ini anak ini harus dikeluarkan karena dampaknya seperti ini. Tapi kita komunikasikan, ini loh tak kalian sekolahan gini. Saya gitu kan, sehingga dampaknya menjadi minim. Sambil memberikan solusi gitu Pak Iya. kepada si korban tadi Pak ya. Iya, orang tua si korban sekaligus pelaku itu Pak ya. Iya. Oke. Kalau anak itu tidak saya keluarkan, dibina. Nah, pandangan dari teman-teman yang banyak ini keputusannya terus itu loh, gak ngono ketahuan ndak apa-apa. Akhirnya nanti akan mereka yang kena itu akan terbiasa seperti itu. Paling-paling aku yang ndak ono apa-apa pisan gitu. Jadi anggapan memaklumi nanti gitu Pak ya. Iya, akhirnya Nggak apa-apa. dampaknya kan menjadi massal gitu. Benar. Nah, ke anak-anak itu menjadi seenaknya berbuat seperti itu, dan citra lembaga juga akan tercoreng gitu Pak. iya gitu. Jadi menghindari dampak yang lebih besar Iya. dengan mengambil keputusan itu bisa dikatakan itu pengambilan keputusan itu berbasis peraturan, dianggap peraturan lah sudah. Iya. Bisa dikeluarkan karena dampaknya tadi itu bisa saya analisa dilema etikanya itu adalah anak ini kalau diteruskan maka di situ dampaknya akan lebih besar gitu Pak ya. Iya. Ya. Terus ketika anak ini dikeluarkan maka dampaknya bisa diminimalisir. Minimalisir. Ya, jadi dampak yang besar kita rubah, jangan rubah ke dampak yang lebih kecil. Gitu. Iya. Jadi sekaligus memberikan solusi itu Pak ya. Memberikan efek jerah kepada Efek yang jerah, bersangkutan, juga memberikan rasa ya takut untuk yang jadi korban. Yang jadi korban. Terus memberikan solusi juga kepada pelaku untuk sekolah di tempat yang lain. Ya, sehingga dampak pribadi anak ke depan itu masih ada solusinya gitu. Oh, itu bisa dikatakan langkah-langkah solutif banget itu Pak.
bisa dikatakan gitu. Jadi meskipun apa jenengan melakukan itu tidak sendirian Pak, tapi di situ dengan membentuk tim tadi itu Pak, langkah-langkahnya. Tim tadi juga didasari dengan aturan yang ada di dokumen 1. Aturan, jadi pedomannya tetap ke dokumen 1 kan. Betul. Oke. Jadi kasus ini baru atau sudah lama ini Pak? Baru ini. Ya ketika saya masih ada di SD yang sana. SD yang sana. Iya. Selektif ya. Kalau di sini tidak ada, karena saya baru 1,5 tahun. Mudah-mudahan tidak ada. Oke. Terus kira-kira di situ dalam pengambilan keputusan itu Pak, faktor-faktor yang yang mempermudah atau mempersulit untuk melakukan itu ada tidak Pak? Ya yang namanya keputusan sebetulnya dilema ya pasti ada. Iya. Pasti ada. Iya. Jadi kalau bisa dikatakan itu solutif banget, tapi di situ membantu itu bisa dikatakan membantu kedua belah pihak itu Pak. Satu sisi adalah menyelamatkan citra sekolah, kemudian dampak yang lebih besar itu diselamatkan, Bisa diminimalisir, kemudian sekaligus memberikan solusi kepada pelaku untuk dicarikan sekolah untuk sekolah di tempat yang lain gitu Pak. Ketika sekolah di tempat lain mungkin di situ auranya sudah berbeda, kemudian di situ dampak dari masalah ini mungkin tidak ada bagi pelaku ini mungkin Pak. Jadi sebagai murid baru mungkin gitu Pak ya. Iya, memang maksud saya itu kalau pindah ke tempat yang lain, dia sebagai orang baru di situ dan Iya. masih belum punya jaringan. Masih belum punya jaringan. Kemudian gurunya sudah dipeseni bahwa anak ini pindahnya dengan kasus seperti ini, sehingga pihak pengasuh yang di sana memang mempunyai perhatian lebih akhirnya. Supaya apa ya? Supaya tidak menular di tempat yang baru itu. Iya. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Ada beberapa hal tadi itu sudah mewakili banget ya. Dari faktor-faktor, kemudian langkah-langkahnya, kemudian di situ faktor yang mempermudah dan juga mempersulit dari keputusan itu sudah mulai semua Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Tomo. Mohon maaf telah mengganggu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.